Belum. COVID-19 yang sedang kita alami saat ini dan terkait dengan penggunaan sepada UNRAM yang masih sangat banyak teman-teman mahasiswa yang masih bingung dalam menggunakan itu. Baik, untuk susunan acara pada pagi ini, adapun materinya yang pertama yaitu dari Ibu Haja Nur Hasanah SPD MPD akan membawakan materi tentang COVID-19 dan dampaknya bagi kesehatan. Lalu ada pemateri kedua yaitu Ibu Husniati SPD MPD yang akan membawakan materi menjaga kebersihan diri dengan mematuhi protokol kesehatan untuk mendukung kembalinya proses pembelajaran di kelas. Nah, pemateri ketiga ada Ibu Awal Kholifatur Rosida MPD yang akan membawakan materi proses pembelajaran daring di lingkungan prodi PGSD. Selanjutnya ada materi keempat yaitu Bapak Ilham Syahrul Wijiwandono MPD yang akan membawakan tentang panduan membuat akun sepada sekaligus masuk ke kelas daring bagi mahasiswa. Dan pemateri terakhir yang akan membawakan materi kelima dan keenam yaitu Bapak Muhammad Arsy Maulida MPD yang akan membawakan materi tentang panduan melakukan web meeting dan melakukan diskusi di sepada daring serta panduan mengerjakan tugas dan pengumpulan tugas dari mahasiswa. Oke, jadi untuk lebih mengefisienkan waktu, saya akan memulai memberikan kesempatan untuk pemateri pertama yaitu Ibu Haja Nur Hasanah SPD MPD. Dengan ini saya serahkan kepada Ibu. Silakan. Baik, sambil menunggu pemateri pertama, saya ingatkan kembali lagi kepada teman-teman mahasiswa bahwa nanti setelah mengikuti webinar ini, teman-teman akan mendapatkan sertifikat dari webinar ini yang akan dibagikan linknya ke email masing-masing. Jadi ketika nanti teman-teman sudah melakukan absensi atau presensi dengan menggunakan link yang akan dibagikan nanti, maka teman-teman akan secara otomatis mendapatkan email terkait dengan sertifikat dari webinar ini. Ya, jadi jangan lewatkan webinarnya dari awal sampai akhir karena ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman, apalagi teman-teman yang masih sangat kurang dalam melakukan ataupun mengaplikasikan kuliah daring di UNRAM. Baik, Ibu.
penyakit-penyakit yang ringan, ini kita sering menemukan kita mungkin ada yang pernah mengalami flu, ada yang pernah mengalami dan salah satu akibat dari kena terus
batuk, flu, dan seterusnya. Kalau tidak perlu benar, maka kemudian jangan sampai kita keluar rumah. Jangan karena bosan di rumah dan seterusnya. Ini harus hati-hati betul. Karena kita batuk di tempat umum, kemudian bersin di tempat umum, ini juga menjadi salah satu media untuk penyebarannya. Jadi yang merasa kurang fit, yang merasa ada gejala batuk, punya gejala flu, baiknya istirahat di rumah. Atau bila perlu mengisolasi diri, karena kita tidak tahu, ya. Kemudian menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Ini makanya tadi di awal Ibu katakan cepat sekali penyebarannya. Dengan hanya bersentuhan tangan saja ini kita sudah kena. Kemudian menyentuh mata, hidung atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Makanya kalau tidak perlu benar kita pergi kemana-mana, ini sebaiknya kita stay di rumah. Kita diam, kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan di rumah. Tidak bosan. Kemudian yang selanjutnya melalui tinja atau feces kotoran, tapi ini jarang sekali terjadi, ya. Oke. Selanjutnya gejalanya. Gejalanya ini pada umumnya yang pernah mengalami batuk, yang pernah mengalami flu, ini kurang lebih seperti itu. Tetapi memang ini lebih parah lagi, ya. Yang pertama ini demam cukup tinggi. Makanya kita sekarang masuk ke tempat belanja, masuk ke perkantoran, masuk bank, masuk mana, itu selalu diukur suhu tubuh kita. Untuk melihat kemudian berapa suhu tubuh kita. Kalau di atas atau lebih dari 36 derajat, nah itu sudah menjadi suspek itu. Hati-hati makanya, ya. Oke. Atau yang merasa demam itu jangan sampai keluar lah, istirahat saja. Karena nanti begitu Anda diukur suhu tubuhnya, ternyata di atas 36 derajat Celcius ketemunya di pengukur suhu itu, bisa-bisa nanti Anda langsung masuk rumah sakit ini, karena menjadi suspek. Jadi hati-hati. Kemudian yang selanjutnya batuk dengan lendir. Kalau yang tidak berlendir, ya harus waspada juga, karena kita tidak tahu, ya. Kemudian sesak nafas. Nah ini biasanya sesak nafasnya sesak nafas itu, ya, yang kita sulit sekali bernafas. Ada banyak cerita dari para penderita terkait dengan sesak nafas ini, mereka seperti akan hilang nyawa karena kesusahan untuk bernafas itu. Kemudian nyeri dada atau sesak saat bernafas dan batuk. Nah ini hati-hati Anda, ya. Tidak ada gejala demam, tidak ada, tetapi kemudian kita merasa nyeri dada. Nah, nyeri dada ini juga luar biasa. Nah, rata-rata gejala dari virus corona ini parah luar biasa. Nyeri dada tidak seperti nyeri biasa yang Anda rasakan. Tetapi dia akan menjadi sangat-sangat sakit sekali dadanya. Begitu juga dengan sesak nafas. Itu akan menjadi sesak nafas akut. Kemudian infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Nah, ini biasanya kalau orang-orang punya penyakit bawaan, orang punya penyakit jantung, paru-paru, kemudian sistem kekebalan yang lemah, imunnya lemah, termasuk bayi dan lansia, ini akan semakin parah. Dan biasanya ini yang akan menyebabkan kematian. Ini harus betul-betul kita waspadai, ya. Kemudian selanjutnya, biasanya tidak kelihatan loh. Kemudian selanjutnya diagnosis, ya, cara untuk melihatnya. Ini apa ini? Decline aja, decline. Diagnosis yang bisa dilakukan tuh biasanya ini kalau kita sudah ada gejala-gejala seperti yang tadi, kita ada merasa batuk, ada merasa flu dan seterusnya termasuk nyeri dada tadi. Ini sebaiknya kita langsung ke dokter, ya. Langsung ke pelayanan kesehatan terdekat. Ini biasanya nanti akan dilakukan pemeriksaan. Biasanya akan dilakukan atau diberikan pertanyaan-pertanyaan seputar apa yang kita rasakan. Sehingga kemudian nanti bisa diberikan penanganan lebih lanjut. Ini biasanya
Termasuk kemudian tidak hanya apa yang kita rasakan, kita pernah bepergian ke daerah mana saja. Nah ini kalau kemudian kita merasakan seperti yang tadi itu ada keluhan-keluhan batuk, flu, sesak nafas dan seterusnya. Kemudian kita pernah bepergian ke tempat-tempat yang zona merah misalnya atau zona hitam apalagi ya, maka itu kita akan sangat betul-betul diperiksa. Kemudian pemeriksaan fisik, termasuk pemeriksaan mata, pemeriksaan seterusnya ya. Kemudian tes dahak, mengambil sampel dari tenggorokan, ini bisa swab. Kalau swabnya kemudian nanti hasilnya positif, maka akan dilakukan lebih lanjut, bisa berupa CRP, PCT dan seterusnya. Nah ini cara untuk mendiagnosis dan ini dilakukan di di tenaga kesehatan. Jadi kalau misalnya nanti Anda mengalami, tapi mudah-mudahan tidak ada ya, tidak ada yang mengalami, termasuk Bapak Ibu dosen yang sekarang sedang melakukan pengabdian. Mudah-mudahan kita semua tidak ada yang mengalami. Tapi kalau misalnya nanti mengalami gejala-gejala yang tadi disebutkan itu harus langsung kemudian menghubungi dokter atau rumah sakit pelayanan kesehatan terdekat. Atau ada juga yang kita mengenal sekarang namanya orang tanpa gejala itu ya, yang tidak ada dia demam, tidak ada kemudian batuk atau flu, tetapi penciumannya tidak ada atau tidak bisa merasakan apapun, itu juga menjadi gejala itu. Hati-hati kalau kemudian sudah pakai parfum, habis mandi banyak pakai parfum tapi tidak tercium harumnya, hati-hati itu. Nanti bisa jadi karena yang diserang itu kan termasuk saluran pernapasan kita, penciuman kita, yang tidak bisa kemudian kita mencium bau, mencium apapun yang ada di sekitar kita. Hati-hati. Tapi mudah-mudahan tidak ada ya. Komplikasi yang bisa diakibatkan oleh coronavirus ini bisa pneumonia, kemudian sindrom pernafasan akut. Nah, ini yang tadi itu ya, yang luar biasa, tidak bisa kita kemudian bernafas, seperti mau hilang nafas kita, nyawa kita juga mau menghilang, termasuk gagal ginjal. Nah, yang paling parah ini adalah mengakibatkan kematian. Tapi pneumonia, sindrom pernafasan akut maupun gagal ginjal itu kata penderitanya itu biasanya akan menyebabkan kemudian seperti akan meninggal, padahal belum sampai meninggal. Jadi ini hati-hati. Kemudian selanjutnya pengobatannya. Nah, yang merasakan tadi gejala-gejala itu silakan ini di rumah harus sedia obat-obatan ya, paling tidak flu, obat batuk, obat demam dan seterusnya, ini untuk mengurangi gejala-gejala tadi. Kemudian pelembab ruangan harus ada, mandi air panas karena air panas ini bisa menghilangkan virus itu. Kemudian untuk membantu meredakan sakit tenggorokan juga mandi air panas tadi dan batuk. Termasuk kemudian banyak minum air hangat. Air hangat ini kemudian nanti bisa bisa dicampurkan dengan madu, dengan jeruk dan juga ada campuran. Kurang lebih begitu. Perbanyak istirahat. Nah, ini apalagi mahasiswa ini. Ini masih libur, tetapi ketika kemarin masih kita belajar daring itu, pada jam-jam jam-jam kita kuliah itu sering sekali ketika saya tidak sedang tidak ada perkuliahan, ketika saya ke pasar atau kemana, itu jalan-jalan itu sangat ramai sekali. Dan usia-usianya, Ibu lihat itu usia-usia anak sekolah ini termasuk seperti usia-usia Anda mahasiswa itu. Kemarin juga teman saya curhat, pergi ke pantai sama keluarga, di situ yang dilihat banyak juga. Nah, apalagi sekarang musim musim ini pergi ke gunung dan seterusnya. Jadi jangan sampai hal-hal seperti yang tidak bermanfaat itu dilakukan. Jadi kalau sudah waktunya istirahat, istirahat.
Kemudian perbanyak asupan cairan tubuh. Ini bisa melalui makanan sehat, sayur-sayuran, vitamin dan seterusnya. Jadi harus kita punya. Ya. Jika merasa khawatir dengan gejala yang dialami, segera hubungi pelayanan kesehatan seperti yang tadi dikatakan. Nah itu cara pengobatannya. Tapi ya kalau Anda tidak merasa sakit dan seterusnya, tidak ada salahnya juga kemudian ya seperti yang dikatakan tadi, perbanyak istirahat, termasuk minum air hangat, dan tadi minum-minum rempah-rempah itu ya, jahe, madu dan seterusnya. Karena termasuk bahagia. Nah, rasa bahagia ini penting sekali ya, karena dia akan bisa meningkatkan imun tubuh kita. Karena biasanya menyerang orang-orang yang orang-orang yang lemah tubuhnya ini. Jadi bahagia itu salah satu cara untuk menaikkan imun tubuh kita. Kemudian kalau sudah berlanjut penanganannya ini, yang pertama nanti dokter akan melakukan isolasi. Isolasinya kita punya ada di NTB ini kurang lebih ada 14 rumah sakit yang bisa yang bisa digunakan untuk itu. Termasuk kemudian kampus Ganteng, makanya ini wanti-wanti ya kepada mahasiswa. Ini kalau tidak perlu betul jangan sampai ke Ganteng ini, karena asrama yang ada di belakang itu menjadi salah satu rumah sakit darurat untuk isolasi pasien tanpa gejala ini. Jadi hati-hati betul ya. Kemudian akan dilakukan serial foto toraks sesuai indikasi. Apa yang dirasakan? Kalau dia merasakan nyeri dada, nanti maka akan dilakukan foto toraks di bagian dada dan seterusnya. Kemudian terapi simptomatik, terapi cairan. Nah, ini bagi yang batuk tadi berlendir itu, maka ada terapi cairan, nebul. Kemudian ventilator mekanik, ini kalau gagal nafas, jadi dipasangkan ventilator. Kalau disertai infeksi bakteri, maka dapat diberikan antibiotik. Jadi kira-kira seperti itu penanganannya. Oke? Jadi hati-hati betul. Nah, jadi seperti itu. Nanti untuk penanganan protokol kesehatannya akan dilanjutkan oleh Bu Husniati. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan moderator. Ya baik, terima kasih banyak kepada pemateri pertama, Ibu Haja Nur Hasanah SPD MPD. Jadi itu tadi pemaparan materi yang pertama terkait dengan COVID-19 ya. Jadi diharapkan kepada adik-adik mahasiswa untuk bisa memahami terkait dengan materi yang pertama tadi. Lalu karena akan dilanjutkan dengan materi yang masih berhubungan dengan materi pertama oleh Ibu Husniati MPD, Bu Husniati MPD, dengan ini saya persilahkan. Jadi sambil menunggu saya ingatkan kembali bahwa nanti akan ada absensi yang harus diisi. Lalu setelah mengisi absensi, pada sesi terakhir akan dibagikan kepada email masing-masing untuk mendapatkan sertifikat dari webinar ini. Baik, Ibu. Silakan. Baik. Terima kasih Pak host ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kalau tadi teman-teman mahasiswa sudah mendapatkan banyak pengetahuan atau ilmu tentang COVID-19 dari Bu Hajah Nur Hasanah, saya di sini akan sedikit menyampaikan terkait dengan salah satu ikhtiar kita di dalam menjaga kesehatan, yakni mengenai bagaimana menjaga kebersihan diri
dengan mematuhi protokol kesehatan untuk mendukung kembalinya proses pembelajaran di kelas. Kurang lebih sudah 5 bulan kita kuliahnya itu secara daring atau pembelajaran itu tidak dilakukan secara langsung tetapi dilakukan secara daring. Mungkin awal-awal teman-teman mahasiswa senang dengan tidak adanya perkuliahan atau pembelajaran di dalam kelas. Tetapi ternyata saya kemarin sempat sedikit melakukan survei terhadap beberapa mahasiswa tentang bagaimana persepsi mereka terhadap perkuliahan secara daring ini. Ternyata banyak di antara teman-teman mahasiswa sudah mulai tidak nyaman dengan adanya pembelajaran daring, atau kalau saya bahasakan sudah mulai merindukan bagaimana melakukan perkuliahan atau pembelajaran secara langsung atau pembelajaran di dalam kelas. Nah, oleh sebab itu penting di sini saya sampaikan ikhtiar apa yang bisa kita lakukan mulai dari diri kita individu untuk bagaimana nanti kita bisa kembali melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Ya, yang pertama terkait dengan bagaimana menjaga kebersihan diri. Kalau kita berbicara tentang kebersihan diri, sebenarnya itu kan sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahwa pada dasarnya setiap orang paham tentang bagaimana dia melakukan kebersihan terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena seharusnya setiap individu atau setiap orang itu harus memahami bahwa ternyata kebersihan diri itu sangat penting untuk menjaga kesehatan baik untuk diri kita maupun terhadap orang lain. Kenapa saya katakan terhadap orang lain? Karena dalam hal ini kalau tadi Bu Haja misalnya berbicara tentang COVID, bahwa pandemi COVID atau COVID ini bisa menular dengan sangat cepat dari satu orang ke orang lain. Ini yang kemudian saya katakan dengan ikhtiar menjaga kebersihan diri itu nanti akan bisa menjaga kesehatan untuk diri kita individu maupun untuk orang lain. Nah, ini yang kemudian saya katakan bahwa penting bagi kita untuk menjaga kebersihan diri. Tentunya dalam hal ini kebersihan diri itu sangat erat kaitannya dengan kesehatan. Atau kalau saya bisa katakan, kebersihan diri ini merupakan salah satu ikhtiar kita, salah satu upaya kita untuk mendapatkan kesehatan untuk diri kita. Nah, oleh sebab itu, mulai dari kita, ayo sama-sama menjaga kebersihan diri kita sendiri dulu. Nah, oleh sebab itu dalam hal ini saya ingin menyampaikan yang pertama tentang konsep dari kebersihan diri itu sendiri. Apa sih kebersihan diri itu? Ya, kalau dari segi bahasa, ya sebenarnya kebersihan diri ini berasal dari bahasa Yunani, ya, yakni personal hygiene. Ya, jadi personal itu artinya individu, hygiene itu artinya sehat, bersih dan sebagainya. Sehingga saya katakan bahwa kebersihan diri itu merupakan suatu upaya perawatan diri sendiri yang dilakukan untuk mempertahankan kesehatan baik secara fisik maupun secara psikologis. Nah, jadi dalam hal ini kebersihan diri itu tidak hanya terkait dengan kesehatan fisik saja, tetapi nanti akan berdampak terhadap kesehatan psikologis juga. Makanya sering kita dengar satu ungkapan bahwa kesehatan jiwa seseorang itu akan terlihat dari kesehatan fisiknya. Ya, nah, semakin bersih diri seseorang itu identik dengan semakin sehat jiwanya. Nah, jangan bilang kemudian orang gila itu kok seperti itu. Nah, beda, itu kasuistik namanya ya. Tapi intinya adalah bahwa kesehatan fisik itu identik atau bisa berpengaruh terhadap kesehatan jiwa atau kesehatan psikologis. Ini yang kemudian dikatakan bahwa kebersihan diri ini merupakan suatu upaya perawatan diri sendiri yang dilakukan untuk mempertahankan kesehatan baik secara fisik maupun secara psikologis. Nah, oleh sebab itu sekarang kalau kita sudah tahu bahwa kesehatan diri itu
bisa mempengaruhi kesehatan psikologis, maka sudah waktunya kalau saya katakan bahwa kita harus memperhatikan kebersihan diri. Kemudian ada seorang ahli yang berpendapat bahwa kebersihan diri itu merupakan suatu tindakan untuk memelihara kebersihan diri dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikisnya. Pada dasarnya memiliki makna yang sama. Redaksinya berbeda, tapi yang intinya adalah bahwa kesehatan atau kesehatan kebersihan diri itu akan berdampak terhadap kesehatan psikologis kita. Nah, berbicara tentang kebersihan diri ini sebenarnya apa yang ingin saya katakan sebenarnya adalah sesuatu yang sudah tidak asing lagi di dalam diri kita. Artinya begini, tanpa adanya COVID ya, atau ada atau tidaknya COVID-19 itu seharusnya kita tetap menjaga kebersihan diri. Ya, nanti kita akan bahas sedikit akan saya menyampaikan bagaimana sih kaitannya ikhtiar kebersihan diri ini kaitannya dengan protokol kesehatan COVID. Kemudian tujuan dalam hal ini yang pertama, kebersihan diri itu bertujuan untuk memelihara kebersihan diri, menciptakan keindahan, serta meningkatkan derajat kesehatan individu sehingga dapat mencegah timbulnya penyakit pada diri sendiri maupun orang lain. Yang saya garis bawahi di sini adalah bagaimana kebersihan ini dapat mencegah timbulnya penyakit untuk diri sendiri maupun orang lain. Tadi Bu Haja sudah menyampaikan misalnya bahwa COVID-19 ini sangat cepat menyebar ke orang lain. Bahkan tanpa tanpa kontak langsung atau hanya dengan ngomong tanpa menggunakan masker itu bisa menular terhadap orang lain. Ini yang kemudian dikatakan bahwa upaya-upaya protokol kesehatan yang sudah banyak dibahas itu harus diperhatikan demi kesehatan diri kita sendiri maupun kesehatan orang lain. Kemudian selain itu kebersihan diri juga untuk mempertahankan perawatan diri baik secara mandiri maupun dengan bantuan orang lain. Nanti akan kita lihat banyak jenis dari kebersihan diri ini. Kenapa penting saya sampaikan tentang jenis dari kebersihan diri? Karena teman-teman ini kan calon guru, ya, calon pendidik yang ketika nanti Anda sudah terjun langsung atau sudah menjadi pendidik yang profesional, maka salah satu tugas yang akan Anda lakukan adalah bagaimana memperhatikan kebersihan diri untuk peserta didiknya. Ya, saya ingat betul dulu ketika saya SD misalnya, guru-guru saya itu sangat memperhatikan mulai dari misalnya kalau ada kukunya yang panjang, kemudian kita dipotongnya atau kalau dulu mungkin yang agak ini langsung ini pakai penggaris dan sebagainya. Kemudian kalau ada rambutnya yang kusut langsung disisirin dan sebagainya. Itu adalah sebagai bentuk perhatian seorang guru terhadap siswanya di dalam kebersihan diri. Oleh sebab itu, lagi sekali saya katakan penting bagi teman-teman calon guru untuk memahami tentang kebersihan diri ini. Ya, kemudian selain itu kebersihan diri ini juga akan terkait tentang bagaimana seseorang memperbaiki persepsi terhadap kesehatan dan kebersihan, ya, serta menciptakan penampilan yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan. Dalam hal ini saya berharap nanti setelah Anda mengikuti webinar ini, Anda memiliki pemahaman tentang kebersihan diri, Anda memiliki pemahaman tentang tadi penyakit yang menular dan sebagainya, maka Anda akan merubah persepsi Anda bahwa ternyata kebersihan diri itu sangat erat kaitannya dengan bagaimana menciptakan kesehatan bagi diri kita maupun untuk orang lain. Jadi mengubah mindset, mengubah persepsi Anda tentang kebersihan diri itu. Nah, dengan demikian nanti Anda akan mulai, lagi sekali saya katakan, melakukan kebersihan diri ini sebagai ikhtiar supaya kedepannya mudah-mudahan semakin cepat Anda bisa melakukan proses perkuliahan dan pembelajaran di dalam kelas kalau COVID ini sudah berakhir. Ya.
Baik, ya sebelum saya ke faktor ini, sebenarnya kebersihan diri ini juga sudah merupakan bagian dari ajaran-ajaran agama, ya. Tidak hanya misalnya agama Islam, tetapi saya yakin agama lain juga sudah memiliki ajaran-ajaran tentang kebersihan diri. Di dalam agama Islam sendiri, mohon maaf yang non-Muslim, itu sangat memperhatikan tentang kebersihan diri. Ya, banyak sekali berabad-abad tahun yang lalu Rasulullah itu sudah mengajarkan tentang kebersihan diri. Ya, banyak hadis-hadis Rasulullah, bahkan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya kebersihan diri. Salah satu misalnya Rasulullah pernah bersabda, tahiru an-nazafatu minal iman, misalnya, bahwa kebersihan itu adalah bagian dari iman. Di dalam Al-Quran misalnya juga dijelaskan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bahkan di dalam ajaran Islam, di dalam syariat Islam itu ada apa istilahnya, hal yang khusus berbicara tentang kebersihan. Ada bab yang khusus berbicara tentang kebersihan, ya. Ini ada yang disebut dengan bab toharah dan sebagainya. Nah, seharusnya kalau memang, dan saya yakin juga di agama lain juga pasti ada tentang hal aturan-aturan seperti itu. Ya, seharusnya kalau memang di dalam ajaran agama kita itu sudah diatur tentang kebersihan diri, maka sebenarnya tanpa ada paksaan kita akan dengan sadar sendiri untuk melaksanakan konsep kebersihan diri itu sendiri. Baik, kemudian yang berikutnya terkait dengan faktor yang bisa mempengaruhi kebersihan diri ini. Ada banyak faktor, ya. Sebenarnya ada faktor intern, ada faktor ekstern, ya. Faktor intern misalnya bahwa citra diri itu bisa mempengaruhi kebersihan diri. Jadi citra diri ini adalah konsep seseorang tentang penampilan dirinya sendiri. Kalau saya bahasakan secara simpel, ketika orang memiliki kepedulian terhadap penampilan dirinya sendiri, maka itu nanti akan mempengaruhi bagaimana dia menjaga kebersihan diri. Berbeda dengan orang yang tidak peduli dengan penampilannya. Ya, berbeda dengan orang yang tidak peduli dengan orang yang cuek dan sebagainya terhadap penampilannya dan sebagainya. Itu nanti akan mempengaruhi kebersihan diri. Kemudian ada kebudayaan. Nah, jadi budaya dalam hal ini kebiasaan-kebiasaan yang ada di tempat tinggal atau di lingkungan itu juga bisa mempengaruhi kebersihan diri itu sendiri. Ada faktor sosial. Jadi faktor sosial ini ada yang masuk dalam praktek sosial, ada juga yang masuk dalam sosial ekonomi. Kalau di dalam praktek sosial, orang yang sejak dia lahir atau berada di lingkungan yang dibiasakan untuk melakukan praktek-praktek kebersihan diri, nanti itu akan lebih apa istilahnya, lebih sering dia akan melakukan hal-hal yang terkait dengan kebersihan diri itu sendiri. Nah, kalau sosial ekonomi ini terkait dengan bagaimana kemampuan seseorang misalnya untuk melakukan hal-hal yang terkait di dalam kebersihan diri. Misalnya kemampuannya dia untuk melakukan perawatan, ya, misalnya perawatan yang untuk mempercantik atau untuk melakukan kebersihan diri yang terkait dengan citra diri tadi. Nah, ada faktor agama. Ini yang tadi sempat saya sampaikan sepintas bahwa kalau misalnya di dalam agama itu ada aturan-aturan yang terkait dengan kebersihan diri, maka itu sudah seharusnya kita sebagai penganut suatu agama akan melaksanakan aturan-aturan itu. Lagi sekali saya katakan bahwa Islam itu sangat memperhatikan hal-hal yang terkait dengan kebersihan diri. Sebagai contoh misalnya, kalau nanti kita berbicara tentang jenis-jenis dari kebersihan ini, tentang kebersihan kulit kepala dan rambut. Bahwa di dalam Islam ada yang namanya mengajarkan tentang
bersuci dari hadas kecil, bersuci dari hadas besar dan sebagainya. Ya, nanti terkait dengan kebersihan hidung, telinga, gigi, mulut dan sebagainya itu sebenarnya sudah ada di dalam ajaran Islam. Tidak usah jauh-jauh, misalnya kalau di dalam ajaran Islam terkait dengan kaifiat berwudu atau praktek berwudu, itu kalau saya cermati itu sebenarnya sudah mengandung protokol kesehatan, mulai dari mencuci tangan, kemudian membasuh kedua tangannya, membasuh telinga, membasuh kaki, dan sebagainya. Itu merupakan bagian-bagian dari protokol kesehatan yang sudah berabad-abad tahun yang lalu diatur di dalam ajaran Islam. Ini yang kemudian saya katakan bahwa orang yang paham tentang aturan-aturan yang ada di dalam agamanya itu juga cenderung akan mempengaruhi terhadap kebersihan diri. Kemudian yang kelima, pengetahuan. Nah, pemahaman seseorang terhadap kebersihan diri ini juga akan mempengaruhi dirinya untuk mau melakukan hal-hal yang terkait dengan kebersihan diri. Ya mudah-mudahan nanti setelah teman-teman mengikuti webinar ini juga mau mengamalkan atau melakukan hal-hal yang terkait dengan kebersihan diri itu sendiri. Nah, kemudian jenis, nah ini saya kutip dari bukunya Kemendikbud, yang terkait dengan tipe atau jenis dari kebersihan diri. Ada kebersihan kulit kepala dan rambut, ya, ada kebersihan mata, kebersihan hidung, kebersihan telinga, kebersihan gigi dan mulut, kebersihan kuku tangan dan kaki, kebersihan tubuh, atau bagaimana kemudian mandi. Nah, kenapa ini penting saya sampaikan lagi sekali bahwa Anda sebagai calon guru, terutama di anak usia SD itu pasti akan menemukan hal-hal yang seperti ini. Anda akan menemukan anak yang kurang bersih, telinganya, anak yang kurang bersih, gigi dan mulutnya, anak yang kurang bersih, kuku tangan dan kakinya dan sebagainya. Maka dengan adanya pengetahuan ini, saya mengharapkan bahwa Anda bisa dibilang fokus. Anda bisa mempraktekkan kebersihan diri itu sendiri. Baik, ini sudah ada note ya. Terakhir, sudah sampai 10 menit. Ada tips kebersihan diri sesuai dengan protokol. Saya kira ini sudah tidak asing lagi bagi kita bagaimana protokol kesehatan COVID-19. Saya berani pastikan bahwa teman-teman sebenarnya sudah tahu tentang protokol kesehatan ini. Hanya saja kemudian yang menjadi masalah seringkali kita tidak melakukan apa yang sudah kita ketahui tadi. Yang pertama menjaga kebersihan tangan, ya, atau sering-sering mencuci tangan. Kenapa? Karena di tangan itu bisa dikatakan sebagai media untuk bisa tersebar virus corona tersebut. Oleh sebab itu, tidak apa-apa misalnya berjabat tangan, tetapi setelah itu harus dibersihkan, harus dicuci dan sebagainya. Nah, cara mencuci tangan yang benar pun itu sudah ada aturannya. Pun di dalam agama Islam juga sudah ada bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Ya, dalam berwudu itu misalnya sudah diatur bagaimana cara yang benar. Yang kalau saja cermati persis sama dengan cara mencuci tangan yang disampaikan oleh ahli-ahli kesehatan tersebut. Kemudian yang kedua, tidak menyentuh wajah sembarangan. Ya, jadi area wajah ini seperti mata, hidung, mulut itu bisa menjadi pintu gerbang atau media untuk yang mudah ditembus oleh penyakit atau virus yang ada di tangan kita. Nah, makanya tadi sebelum menyentuh tangan ya harus cuci tangan dulu, harus membersihkan tangan terlebih dahulu. Kemudian etika di dalam bersin. Ya, jadi etikanya ketika orang bersin itu ya tutup dengan lengan bagian dalam atau bisa ditutup dengan tisu dan sebagainya. Ini juga sebenarnya sudah ada di dalam ajaran Islam. Kemudian menggunakan masker. Ya. Jadi ketika mau keluar rumah atau beraktivitas di luar, maka pastikan selalu menggunakan masker. Kenapa?
Karena ada hasil studi di Amerika bahwa bahwa virus corona ini bisa menular melalui percakapan dan pernapasan normal dengan orang yang terpapar. Karena orang yang terpapar itu kan tidak jadi itu beberapa Oh ya, yang terakhir kaitannya dengan protokol kesehatan itu adalah menjaga jarak. Ya, ini yang sering sekali disosialisasikan oleh tim ahli kesehatan, bagaimana kemudian menjaga jarak setidaknya jarak antara satu orang dengan orang lain itu minimal 1 meter dan sebagainya. Ya, baik, saya kira itu materi yang terkait dengan bagaimana menjaga kebersihan diri dengan mematuhi protokol kesehatan untuk mendukung kembalinya proses pembelajaran. Terakhir yang ingin saya sampaikan lagi sekali bahwa teman-teman, ayo kita sama-sama menjaga kebersihan diri sebagai salah satu upaya atau ikhtiar kita. Semoga dengan kita menjaga kebersihan diri itu secepatnya proses pembelajaran di kelas atau proses perkuliahan di kelas akan segera kembali seperti biasa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu tadi materi kedua yang sudah dibawakan oleh Bu Kusnati MPD terkait dengan menjaga kebersihan diri dengan mematuhi protokol kesehatan untuk mendukung kembalinya proses pembelajaran di kelas. Jadi beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk mendukung kembalinya proses pembelajaran di kelas tadi dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Jadi dari materi pertama dan kedua itu tadi berhubungan dengan COVID-19, ya kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya yang sebenarnya akibat dari sehingga tidak dalam keadaan mengharuskan kita untuk melakukan kuliah daring gitu ya. Jadi materi ketiga dari awal Polifaktor Rosida yang akan membahas tentang proses pembelajaran daring di lingkungan Prodi PGSD. Baik, untuk itu saya persilakan kepada Ibu, silakan. Ya, terima kasih kepada Pak Asar selaku host kita pada webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali melalui tatap muka ya, menggunakan Zoom. Nah, saya sudah mengapresiasi sekali kepada teman-teman mahasiswa, kepada adik-adik mahasiswa yang sudah bergabung, sudah meluangkan waktunya sejenak untuk mengikuti webinar tentang tema mengatasi problematika COVID-19 di kalangan mahasiswa, kebersihan diri dan sistem pembelajaran daring di PGSD Unram. Nah, tadi ketika saya menyimak dari pertama sampai akhir ini, materinya sungguh sangat bagus ya untuk kalian simak. Jadi nanti masih ada beberapa pemateri lagi, 3 pemateri lagi yang harus kalian dengarkan karena ini tidak kalah pentingnya seperti itu. Karena tadi berbicara tentang COVID, berbicara tentang bagaimana upaya-upaya yang harus kita lakukan untuk menjaga kebersihan diri. Nah, sekarang ini kita akan mempelajari bagaimana cara untuk tetap melaksanakan perkuliahan seperti itu dengan dilaksanakannya sistem pembelajaran daring dalam jaringan seperti itu. Nah, ini tadi ketika saya melihat beberapa peserta ya, ini saya absen dulu. Tadi sudah melihat wajah-wajah semester berapa berarti? Semester 5. Ada Mas Niskan, kemudian ada Mbak Nimade. Ada Nimade Weni Utari ya, betul. Terus ada siapa dulu yang diajar sama saya? Ada Mbak Ulia, kemudian ada Mbak Salma,
Ada siapa lagi? Ada banyak pokoknya ya. Nah, oke, untuk mengefektifkan waktu, saya mulai coba untuk share materinya, mohon ditunggu. Sebentar ya, atau ini ya. Oh, ini kayaknya. Mana file ya? Gimana kita cari file? Musik. Terus? Udah share. Ini tuh. Bukan. Video. Oh. Nah, Udah ya? videonya tadi udah share. Oke, ini intermezzo sejenak ya. Untuk teman-teman mahasiswa sudah melihat ya. Saya close dulu. Ya, mudah-mudahan PowerPoint-nya sudah tampil di masing-masing layar HP, layar komputer kalian, layar laptop kalian. Nah, ini mulai saja. Yang akan saya sampaikan ini adalah bagaimana proses pembelajaran daring di lingkungan Prodi PGSD Universitas Mataram. Seperti itu. Jadi untuk selama kurang lebih 1 semester kemarin, kita sudah melaksanakan proses perkuliahan dengan sistem daring, dengan menggunakan bantuan teknologi, dengan menggunakan internet seperti itu. Nah, kita pada semester selanjutnya, semester ganjil ini, pun akan tetap melaksanakan pembelajaran menggunakan daring seperti itu. Tetapi apa bedanya dengan apa yang sudah teman-teman lakukan bersama dengan teman-teman dosen lainnya seperti itu. Nah, tapi sebelum kita berbicara itu, Bu Awal akan mencoba untuk ini. Kita bersama-sama mengamati ya dari slide yang sudah kalian saksikan di depan. Itu ada gambar ya, di sini ada beberapa komponen-komponen yang terlibat di dalam proses pembelajaran itu sendiri seperti itu. Jadi yang pertama itu ada murid, ada siswa, ada peserta didik ya. Dari gambar yang pertama ini, yang gambar atas ini, dia ada 3 ekor burung, 4 ekor burung ya, 4 ekor burung. Kemudian yang di bawahnya, gambar bawahnya juga seperti itu. Nah, kemudian kalian kira-kira amati apa perbedaan antara 2 gambar tersebut, antara gambar yang pertama yang atas ini dengan gambar yang di bawah ini. Murid dulu dengan murid sekarang, apa bedanya? Ya, seperti itu. Jadi dari gambar itu kita mengasumsikan bahwa ketika murid, konteksnya ini berbicara tentang zaman dulu, murid pada zaman dulu, peserta didik pada zaman dulu. Ketika dia diberikan suatu makanan seperti itu, maka persepsi dari murid itu ya sudah, makanan apa yang dibawa oleh gurunya ya itu, ya, seperti itu. Jadi si burung ini kan memberikan 1 ekor, katakan belalang seperti itu. Jadi apa yang dia lihat ya itu yang ada di asumsi, yang ada di pikiran si muridnya ini. Tetapi ketika kita bandingkan dengan gambar yang ada di bawahnya, ya, ini muridnya ini diberi suatu makanan berupa cacing, ya, seperti itu. Dibawakanlah 1 ekor cacing. Tapi si muridnya ini dia mengasumsikan berbeda seperti itu. Ketika ini loh anak-anak, ini ada 1 ekor cacing, ini makanan kalian nih, keseharian kalian nih kamu makan cacing, ya. Tapi si muridnya ini dia mengasumsikan dengan gambar yang berbeda. Ya, gambarnya apa? Bisa bermacam-macam. Ada kalah, kemudian ada donat lah seperti itu. Jadi artinya apa? Ketika murid dulu itu diberikan suatu materi, dia tidak mempunyai persepsi awal tentang suatu hal. Jadi nerima saja apa yang diberikan oleh guru tersebut. Tapi bedanya ketika
kita bandingkan dengan konteks yang sekarang, peserta didik ketika diberikan suatu contoh, maka dia akan berimajinasi. Dia akan mempunyai persepsi apa ya? Dia sudah mempunyai persepsi awal terhadap suatu hal yang dicontohkan oleh guru tersebut. Seperti itu. Jadi bedanya antara peserta didik dulu dengan yang sekarang. Kemudian yang kedua adalah dari faktor tenaga pendidiknya, tenaga pengajarnya. Apa beda guru yang dulu dengan guru yang sekarang? Kalau sekarang zaman sudah canggih, nih silahkan googling seperti itu ya, dengan menggunakan iPad kalian, dengan menggunakan HP kalian ya, sudah menggunakan iPad. Nah, tetapi ketika guru zaman dulu, ya bahan ajarnya dia banyak, buku-bukunya dia banyak. Ketika kita menjumpai guru akan berangkat ke sekolah untuk mengajar, pasti bebannya, buku-bukunya itu banyak yang dibawa dari rumah ke sekolahan seperti itu. Ya, belum lagi mempersiapkan media pembelajarannya. Tapi kalau guru zaman sekarang cukup satu alat yang dibawa, satu perangkat yang dibawa, yaitu apa? Yaitu handphone ya, seperti itu. Jadi silakan anak-anak tinggal kalian mengakses, katakan halaman sekian, ini Bapak Ibu bagikan linknya, kemudian kalian bisa pelajari seperti itu. Jadi tinggal guru hanya menginstruksikan seperti itu, kemudian siswa melaksanakan. Kemudian komponen pembelajaran yang selanjutnya adalah media. Ya, media itu merupakan suatu perangkat seperti itu. Kalau di zaman dulu, apa media yang biasa guru gunakan? Ya, paling tidak mentok-mentoknya ya buku seperti itu. Ya, buku, kemudian ada juga sih yang memang dia membawa itu ke dalam kelas, contoh-contoh barang-barang yang bisa, benda-benda yang bisa dimanipulasi, tapi itu sedikit, masih sangat sedikit jumlahnya. Tetapi ketika kita bandingkan dengan era sekarang, apa medianya? Ya sudah itu, HP itu tadi, tablet itu tadi. Jadi dari macam satu perangkat saja bisa memberikan informasi yang banyak kepada kita seperti itu ya. Bahkan tidak dipungkiri ketika dosen memberikan tugas ya, kalian apalagi sekarang perpustakaan ya ditutup ya, kalian jauh dari Kota Mataram yang wilayahnya di luar Kota Mataram, kemudian ketika diberikan tugas oleh dosen ya sudah tinggal akses saja HP-nya, buka Google-nya seperti itu ya. Itu medianya. Nah, kemudian ini tampilan yang selanjutnya, kira-kira apa yang bisa kalian amati? Tentu kalau yang kita lihat gambar yang vertikal ini, yang berdiri ini, ada siswa sedang mengikuti pembelajaran melalui menggunakan laptopnya. Berarti kan ini siswa ini dia sudah mengimplementasikan pembelajaran daring. Tetapi yang gambar yang di bawahnya itu adalah pembelajaran yang sifatnya memang masih konvensional seperti itu. Ada suatu interaksi tatap muka secara langsung antara guru dengan siswa seperti itu ya. Tapi kalau gambar yang di atasnya itu tetap berinteraksi, tapi dia tetap menggunakan perantara, menggunakan media. Apa medianya? Ya itu tadi, HP itu tadi, laptop. Nah, begitu juga dengan gambar yang dia mendata, konvensional, kemudian dia pembelajarannya sudah berbasis online, sudah berbasis e-learning seperti itu. Kemudian lagi, nah ini ketika teman-teman mahasiswa ini, adik-adik mahasiswa ini sebelum mengikuti kegiatan webinar ini kan diminta untuk mengisi ya, untuk mengisi pendaftarannya menggunakan Google Form. Di situ ada sekitar beberapa pertanyaan. Ini secara tidak langsung hasilnya yang sudah bisa kalian lihat ya. Jadi survei mengenai apakah kalian sudah pernah mendapatkan pelatihan pembelajaran daring seperti itu. Ya, ini kan kesannya pembelajaran ini kan terkesan kesan mendadak seperti itu. Jadi ada COVID, kemudian langsung deh mau tidak mau karena memang untuk mengurangi resiko ya sudah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dilakukan perkuliahan secara daring seperti itu. Nah, ini ada pertanyaannya, sudah pernah mendapatkan pembelajaran daring pelatihannya sekitar 44,7%.
Tetapi banyak memang dari sekian banyak siswa yang mengakui, ya, mengatakan belum pernah mendapatkan itu, ya. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan seperti ini, apakah sudah pernah menggunakan Moodle Ultram pada proses perkuliahan selanjutnya sebelumnya seperti itu? Jawabannya paling banyak ini adalah belum, dengan persentase 74,4% seperti itu. Nah, dari banyak mahasiswa yang mendaftar ini dia menjawab bahwa belum pernah menggunakan Moodle Unram, tapi dengan kalian mengikuti kegiatan webinar ini nanti kalian akan dipandu, ya, oleh bapak-bapak dosen yang memang dia sudah ahli menggunakan itu, ya. Tapi ini mungkin kalau di perkuliahan saya sebelumnya di pendidikan matematika, belajar matematika belum menggunakan Moodle Unram. Jadi saya dengan teman-teman dosen matematika, pendidikan matematika itu baru menggunakan Google Classroom, baru menggunakan, ya, mentok-mentoknya WA Group itu. Ketika kita sudah mencoba untuk menawarkan, oke, diskusi ya pakai Google Classroom, oke, kita diskusi ya tatap muka menggunakan Zoom. Nanti banyak mahasiswa itu yang mengatakan bahwa Ibu boleh tidak kalau perkuliahannya kita laksanakan menggunakan WA Group. Lagi-lagi seperti itu, ketika dosen sudah mencoba untuk memfasilitasi, tapi ya terkendala oleh mahasiswa yang memang sinyalnya di sekitar rumah tidak memadai, ya kan mau tidak mau agar perkuliahannya tetap dilaksanakan, tetap berjalan, semuanya bisa mengikuti, ya sudah beralihlah ke WA Group. Tapi kami usahakan untuk perkuliahan selanjutnya ini menggunakan Moodle Unram. Mungkin kalau ada mahasiswa dari Pak Ilham, ya, Pak Ilham mungkin sudah menerapkan perkuliahan menggunakan Moodle Unram. Tapi banyak dosen yang belum menggunakannya. Nah, ini tentang kita berbicara tentang pembelajaran daring. Apa sih itu pembelajaran daring? Nah, kalau daring itu kan pembelajaran dalam jaringan. Nah, berarti lawan katanya daring ini adalah luring, tatap muka yang biasa kalian lakukan itu dulu. Nah, pembelajaran daring adalah sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara dosen atau guru dengan mahasiswa atau siswa, tapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Dosen atau guru itu harus memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar itu tetap berjalan meskipun mahasiswa atau siswa itu berada di rumah masing-masing. Solusinya ini. Dosen atau guru dituntut untuk dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring pembelajaran online itu. Ya. Nah, ini ada beberapa platform yang terkait dengan pembelajaran daring, ada banyak sekali. Silakan kalian tanyakan kepada diri kalian sendiri, dari sekian banyak platform ini, mana yang sudah saya lakukan, mana yang sudah kami lakukan bersama dengan dosen-dosen kami di perkuliahan seperti itu. Ya, kalau WhatsApp ya tidak ada masalah ketika kalian menggunakan Telegram. Ya sama seperti WhatsApp. Kemudian ada Zoom, ada Google Meet, ada Google Classroom. Kalau Google Classroom, saya yakin sudah banyak yang menerapkan dari teman-teman dosen. Kemudian ada Flickr, ada Periscope. Nah, ini ada Quizzes. Ini berbicara tentang Quizzes dan Kahoot, ya. Ini adalah aplikasi untuk ujian seperti itu. Jadi kayak berlatih soal seperti itu. Dulu pada saat perkuliahan saya sudah mencoba untuk menerapkan ini, hasilnya lumayan. Ya, tanyakanlah ke teman-teman itu, ya, bagaimana sih serunya menggunakan aplikasi Quizzes seperti itu, bagaimana sih serunya menggunakan aplikasi Kahoot seperti itu. Ya, kemudian, nah ini ada Versa, kemudian ini, ya, ini yang akan menjadi bukan newcomer, ya. New media. Ini yang akan kita pelajari bersama-sama untuk hari ini, Moodle, ya. Nah, Unram, semua prodi, semua fakultas di Unram dianjurkan, ya, dari teman-teman dosen serta mahasiswanya untuk mengikuti perkuliahan, melaksanakan pembelajaran
dengan menggunakan Moodle. Ini kenapa kok dilakukan pembelajaran daring? Nah, ini tidak terlepas dari materi yang sudah kita simak tadi, 2 materi tadi tentang dampak dari adanya COVID-19 ini tadi. Ya, jadi wajib semua LPTK, semua sekolah dari TK, SD, SMP, SMA wajib untuk menerapkan pembelajaran daring seperti itu. Manfaatnya apa? Nah, manfaatnya adalah ini, meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara dosen dengan mahasiswa, antara guru dengan siswa, memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Itu plusnya, itu untungnya. Ketika kita melaksanakan pembelajaran daring, ya boleh dilaksanakan kapan saja, di mana saja. Bahkan mungkin pengalaman kalian ketika dosennya lagi memberikan materi, ya disambil tiduran, disambil rebahan, bisa terjadi seperti itu. Kemudian manfaat lainnya adalah untuk mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi. Nah, ini jenis-jenisnya ada supplemental e-learning dan ada blended learning. Nah, kalau supplemental e-learning ini dia ada face to face, kemudian tapi lebih banyak didominasi oleh pembelajaran klasikal, konvensional seperti itu. Nah, kalau blended learning dia dikombinasikan antara tatap muka dengan pembelajaran daring seperti itu. Tapi kalau karena kita terdampak COVID-19 di wilayah NTB, maka perkuliahan 1 semester ke depan sepertinya menggunakan sistem daring full dari awal sampai akhir. Nah, ini ya, ini yang Bapak dosen ini akan menjelaskan kepada kalian bagaimana teknis cara kita untuk mengoperasikan menggunakan Moodle Unram itu. Caranya bagaimana? Nah, ini Moodle Unram, LMS-nya, Learning Management System. Nah, bisa diakses menggunakan alamat ini ya, nanti kalian bisa coba sendiri. Kemudian untuk bisa mengoperasikan ini, untuk bisa mengakses ini, pastikan sebelum punya username dengan password, pastikan kalian punya kuota dulu. Atau sebelum punya kuota, kalian pastikan punya HP-nya dulu. Jadi nanti ada alasan ketika kenapa kok Mbak tidak ikut perkuliahan. Ibu maaf, HP saya hilang. Ibu maaf, komputer saya rusak, laptop saya rusak gitu kan. Ya, mudah-mudahan besok tidak akan terjadi lagi yang seperti itu. Ya, jadi nanti tidak ada alasan. Karena ketika kita sudah menggunakan Moodle Unram, nanti aktivitas kalian sebagai mahasiswa ini dia akan terekam, ya. Seberapa sering dia mengakses materi yang sudah diberikan, seberapa sering dia terlibat di dalam diskusi yang sudah difasilitasi oleh dosennya seperti itu. Jadi tidak ada alasan lagi seperti itu ya. Tidak ada alasan jadwalnya kuliah, jamnya kuliah kok malah nggak tahu gitu kan. Nanti tiba-tiba ada chat seperti ini. Ibu mohon maaf saya tadi tidak mengikuti perkuliahan karena ketiduran. Saya tidak bisa mengikuti perkuliahan tadi karena membantu orang tua di sawah misalkan seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi, diminimalisir alasan-alasan yang seperti itu. Mari kita maksimalkan perkuliahannya ya untuk selama 1 semester ke depan. Nah, ini tentang username dan password ini mungkin berhubungan dengan SIA ya. Nanti akan dijelaskan lebih lengkap, lebih detailnya oleh Pak Arci dan Pak Ilham. Kemudian ketika kita berbicara tentang Moodle Unram, itu kan pembelajarannya berbasis web. Kita mengakses web. Nah, ditawarkanlah fitur-fitur yang menarik seperti itu. Yang menarik apa? Kita bisa mengakses bahan ajar, ya bisa file yang sudah dipersiapkan oleh dosen, ada PDF, kemudian link jurnal, ada video pembelajaran, mungkin itu bisa kalian akses. Nanti dosen tinggal memberikan ini loh, nanti ada instruksinya, kalian tinggal akses itu, kemudian melalui Moodle Unram kita bisa melaksanakan diskusi ya, kita bisa melaksanakan diskusi yang melibatkan antara dosen dan mahasiswa, mahasiswa dan mahasiswa, semuanya data-data kalian, chat-chat kalian, aspirasi kalian, ide-ide kalian terhadap suatu materi yang disampaikan itu akan terekam semuanya, akan tercatat semuanya. Nah, kemudian
selain ruang diskusi menggunakan chat itu, kita juga bisa menggunakan video conference seperti itu. Jadi tatap muka. Ketika saya mengajar, oh saya pengen lihat muka-muka kalian nih ketika diajar oleh saya. Gitu. Ketika belajar matematika, ekspresi kalian kayak apa sih? Nah itu dia. Kita bisa mengakses itu menggunakan video conference. Seperti itu ya. Jadi fitur-fiturnya menarik. Nanti kalian tinggal ikuti saja bagaimana pelaksanaannya. Mohon untuk didengarkan, ya. Nah ini tampilan menunya, ya, dari layar ini. Ini ada prodi PGSD. Jadi masing-masing dosen untuk masing-masing perkuliahan itu sudah membuat. Nanti kalian tinggal mengikuti alurnya bagaimana untuk bisa tergabung di dalam perkuliahan yang sudah kalian ambil itu. Ya, caranya bagaimana nanti akan dijelaskan secara detail oleh Pak Arci dan Pak Ilham. Seperti itu. Ya, ini slide terakhir dari Ibu terkait dengan ada pembelajaran berbasis media konvensional. Kemudian ada yang dia berbasis e-learning, pembelajaran daring. Tidak untuk dibandingkan, tetapi mudah-mudahan setelah COVID-19 sudah mereda, sudah hilang, kita bisa belajar kembali menggunakan melalui pembelajaran langsung secara tatap muka di kampus. Kemudian yang daring ini mudah-mudahan tidak ditinggalkan begitu saja, tapi bisa diaplikasikan separuh-separuh seperti itu ya. Jadi tidak untuk dibandingkan, memang harus dijalankan secara bersama-sama seperti itu. Ya, sekian dari Ibu. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Pak Asar selaku host. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Awal yang telah membawakan materi ketiga tadi tentang proses pembelajaran daring di lingkungan Prodi PGSD. Dan mungkin teman-teman semua sudah ada gambaran terkait dengan SPADA ini, dan mungkin beberapa mahasiswa sudah pernah menggunakan aplikasinya sehingga tidak asing untuk mereka. Baik, untuk lebih jelasnya lagi kita akan lanjut ke materi keempat tentang panduan membuat akun SPADA sekaligus masuk ke kelas daring bagi mahasiswa yang akan dibawakan oleh Bapak Ilham Sahrul Jiwandono MPD. Dengan ini saya persilahkan. Terima kasih Pak Moderator, Pak Asar, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi tentang panduan membuat akun SPADA atau sistem pembelajaran daring bagi mahasiswa PGSD FKIP Unram. Ada beberapa langkah nanti yang harus kalian lakukan agar kalian bisa masuk ke kelas yang akan Anda ikuti nanti. Namun sebelum saya memasuki materi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Awal. Dari hasil survei yang sudah dikirimkan dan sudah kalian isi, tadi didapatkan hasil bahwa yang mengikuti pelatihan yang sudah tadi sebanyak 44%, kemudian yang belum adalah 55% tadi. Kemudian yang menggunakan dari hasil survei, tadi sudah juga didapatkan hasilnya, ada 25% yang sudah menggunakan akun Moodle Unram, dan yang belum adalah 75%. Mungkin untuk beberapa kelas, khususnya yang sekarang di semester 3, semester lalu, semester 2, ada beberapa kelas yang sudah pernah mendapatkan materi tentang ini, atau sudah pernah mengikuti perkuliahan dengan menggunakan Moodle Unram. Jadi untuk semester ini nanti hampir semua mata kuliah akan menggunakan daring, dan LMS yang digunakan adalah dengan menggunakan Moodle Unram. Oke, ada dua tahap nanti yang akan saya sampaikan di sini. Saya akan memberikan teori, menjelaskan,
Kemudian yang di tahap 2, saya akan langsung nanti mempraktikkan bagaimana caranya kalian harus membuat akun, kemudian kalian juga harus masuk ke kelas yang akan kalian ikuti nanti. Oke, saya mulai teori dulu ya. Tolong nanti yang kurang jelas silahkan tanya, bisa nanti di akhir atau di waktu yang lain silahkan tanya. Dan kalau emang ini penting, kalian belum paham, bisa kalian catat ini tentang panduan membuat akun Spada. Nah, pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus registrasi dulu di SIA. Kalian nggak bisa langsung masuk ke daring.unram.ac.id tanpa registrasi di SIA, nggak bisa. Ya, tapi kalian harus registrasi dulu di SIA. Apa yang perlu disiapkan sekarang? Oke, tadi di awal juga sudah Bu Awal jelaskan, kalian harus punya kuota dulu. Ya, tanpa kuota kalian nggak akan bisa mengikuti perkuliahan daring ini, dan registrasi nggak akan bisa. Jadi yang pertama kalian harus miliki adalah kuota. Kemudian yang kedua ini, ya kalian harus masuk ke akun SIA masing-masing dulu. Pasti semua punya SIA ini mahasiswa. Ya, jadi kalian nanti pertama harus masuk ke akun SIA, ya. Kemudian setelah sudah masuk ke akun SIA, kalian pilih pengaturan di situ, di pojok kanan atas itu ada pengaturan nanti, ya saya ulangi lagi. Pertama kalian harus masuk SIA dulu, kemudian kalau kalian sudah masuk, kalian pilih pengaturan. Ya, letak pengaturan ini di pojok kanan atas. Kemudian setelah klik pengaturan, kalian nanti pilih akun. Di situ ada pilihan akun di situ, ya. Jadi kalian masuk ke SIA, kalian pilih pengaturan, kalian masuk ke akun, pilih akun, dan pilih daring Unram. Nanti ada kolom seperti ini. Ya, jadi setelah kalian pilih akun itu silahkan nanti kalian pilih yang ada kolomnya yang bertuliskan daring Unram. Dalam kurung e-learning. Kalian bisa pilih ini. Nah, tugas kalian adalah membuat password baru. Ya, terserah ini passwordnya bisa sama dengan SIA, terserah kalian, atau kalian membuat password baru silahkan. Ya, jadi password daring ini kalian silahkan membuat baru. Passwordnya terserah kalian. Kalian boleh sama passwordnya dengan SIA, atau kalian boleh menggunakan password baru yang berbeda dengan SIA. Ya. Oke, jadi pilih yang daring Unram ya, pilih daring Unram, kemudian kalian buat password baru, kalau sudah klik simpan. Oke, klik simpan berarti kalian sudah berhasil membuat password baru. Itu registrasi di SIA. Kalau ini sudah selesai, sudah disimpan, kalian log out saja dari SIA karena proses registrasi sudah selesai di situ. Ya, jadi langkah pertama, ini langkah yang paling penting adalah kalian harus registrasi dulu di SIA. Tanpa registrasi, kalian nggak akan bisa masuk nanti di kelas daring. Langkah-langkahnya seperti tadi. Oke. Kemudian setelah kalian berhasil registrasi di akun SIA dan kalian sudah logout dari SIA, silahkan kalian masuk ke LMS-nya Unram, yaitu di daring.unram.ac.id. Atau lebih mudahnya kalian juga bisa menggunakan aplikasi Moodle nanti. Ya, jadi silahkan nanti kalian download di Play Store bisa, di App Store juga bisa. Jadi untuk mengikuti LMS di Unram, di PGSD khususnya, kalian bisa menggunakan dua cara. Ya, cara yang pertama kalian bisa masuk lewat daring.unram.ac.id, dan cara kedua, dan ini biasanya lebih simpel ini ya, kalian menggunakan aplikasi Moodle. Silahkan nanti di-download di Play Store dan App Store. Nah, yang akan saya jelaskan hari ini adalah melalui daring.unram.ac.id. Artinya yang saya jelaskan tidak atau bukan dari Moodle ya, yang bukan dari aplikasi Moodle, tapi saya menjelaskan yang dari daring.unram.ac.id. Oke, setelah kalian nanti klik daring.unram.ac.id, nanti kalian klik login di kanan atas, nanti ada klik login di kanan atas, kemudian nanti kalian disuruh memasukkan di sini. Ya, setelah klik login di kanan atas, nanti kalian disuruh memasukkan ini username sama password. Username-nya adalah NIM kalian. Sedangkan password-nya adalah password daring yang kalian tadi buat di SIA.
Ya, password di sini bukan password SIA ya. Password di sini bukan password SIA, tapi password yang kalian buat di SIA tadi, yang daring tadi. Kalau password daring sama password SIA sama ya berarti sama di sini. Ini password SIA. Tapi kalau password daring dan password SIA-nya berbeda, berarti yang dipakai di sini adalah password daring. Ya, jadi password di sini bukan password SIA, tapi password daring yang sudah kalian pakai, kalian buat tadi di registrasi di awal tadi. Oke, setelah kalian klik di sini, ya, kalian login. Nah ini, setelah kalian login, ini tampilan kelas kalian. Artinya kalian sudah masuk di kelas itu, ya, sudah masuk di LMS. Silakan diklik all course, artinya kalian akan memilih mana mata kuliah yang akan Anda ikuti nanti. Ya, jika sudah masuk, silakan diklik all course. Silakan diklik di sini letaknya nanti. Kemudian kalian pilih keguruan dan ilmu pendidikan tentu ya. Jadi fakultas kita silahkan kalian pilih. Nanti ada pilihan keguruan dan ilmu pendidikan. Kemudian kalian pilih pendidikan guru sekolah dasar. Ini sesuai dengan prodi kita. Silahkan dipilih. Kemudian setelah kalian klik pendidikan guru sekolah dasar, nanti ada banyak di situ mata kuliah yang akan Anda ikuti. Ya, di sini misalkan ada pembelajaran PKN, ini ada Bu Ica, ini ada saya, ada ilmu alamiah dasar dan sebagainya. Jadi silahkan nanti diklik mata kuliah mana yang akan Anda ikuti nanti. Silahkan dipilih sesuai dengan KRS yang sudah kalian ambil. Ya, setelah kalian klik, misalkan kalian memilih pembelajaran PKN SD, misalkan ya. Untuk ini yang kedua ini, misalkan kalian pilih ini, silahkan diklik ini nomor 2 ini. Ya. Setelah kalian memilih kelas dan mengklik yang nomor 2 ini, pembelajaran PKN SD, ini contoh saja ya, pembelajaran PKN SD, silakan masukkan kode mata kuliah jika ada, karena tidak semua dosen menggunakan kode, ada yang langsung masuk ke kelasnya, tapi juga ada dosen yang meminta kode sebelum kalian masuk di kelasnya. Ya, jadi pilihan ini, kalau disuruh memasukkan kode, silahkan minta ke dosen yang bersangkutan yang mengampu mata kuliah tersebut. Ini contohnya tadi setelah kalian mengklik pembelajaran PKN SD, kalian nanti disuruh memasukkan kodenya di sini, kode mata kuliah. Dan di sini sudah saya tuliskan untuk semester 5 khususnya ya pembelajaran PKN SD. Ini sudah saya tuliskan ada 5A pagi sampai 5E. Ini passwordnya, silahkan untuk semester 5 ya, silahkan ditulis. Jadi nanti kalian sebelum masuk ke kelas saya, atau kelasnya Bu Ica, nanti kalian harus memasukkan kode ini dulu. Tanpa kalian memasukkan kode ini, kalian nggak akan bisa masuk ke dalam kelas itu. Ya, jadi setelah kalian masuk ke kelas, kalian pilih kelas, kalian masukkan kode. Kodenya ini tentu kalian harus minta dulu ke dosen pengampu mata kuliah yang akan Anda ikuti. Ini contohnya kalau di PKN, ini sudah saya sediakan passwordnya, silahkan nanti diisi. Oke, setelah kalian mengisi password, setelah kalian mengisi kode, nah ini kalian berarti sudah masuk di kelas. Ini contohnya Morina, ini contohnya. Morina ini sudah masuk di pembelajaran PKN SD, karena dia sudah masukkan kode ini. Ya, kalau tampilannya seperti ini, berarti kalian sudah masuk di kelas yang akan Anda ikuti. Misalnya kan Morina ini masuk di pembelajaran PKN SD, ini sudah masuk, berarti Morina ini sudah masuk di kelas pembelajaran PKN SD. Artinya dia sudah bisa melihat di pertemuan 1. Morina bisa ini mengerjakan tugas, bisa mendownload materi juga bisa, mengikuti perkuliahan secara daring juga bisa. Ya, jadi sebelum kalian mengerjakan tugas, mendownload materi, kalian harus masuk ke kelas dulu. Langkah-langkahnya seperti tadi. Ya, kalau tampilannya seperti ini, artinya kalian sudah masuk ke kelas yang Anda ikuti. Nah, untuk melihat siapa teman-teman yang ada di kelas kalian, dan untuk melihat riwayat akses kelas daring yang Anda ikuti, kalian bisa klik partisipan di sini. Ya, partisipan di sini misalkan Morina, dia masuk di kelas 5C pagi. Dan kalian bisa melihat kapan dia terakhir mengakses LMS-nya, kelas daringnya. Kalau di sini 11 detik, artinya Morina ini masuk ke kelas daringnya 11 detik yang lalu. Jadi bisa kita cek ini siapa teman kita yang nggak pernah ikut kuliah, misalkan. Ini bisa kita cek di sini. Ya, oke. Dan untuk melihat mata kuliah yang akan Anda ikuti, kalian klik dashboard.
Ini daftar mata kuliah yang diikuti. Misalkan Morina ini dia mengikuti 3 mata kuliah di sini. Ada pembelajaran PKN SD, ada pembelajaran matematika SD, ada mata kuliah pendidikan PKN SD. Jadi kalian bisa lihat apa mata kuliah yang sedang saya ikuti. Oke. Ini teorinya ya. Untuk lebih mudahnya langsung saja saya praktik sebentar saja, ini nggak lama. Oke. Pertama tadi registrasi di awal tadi, kita harus masuk ke SIA dulu. SIA Unram. Jadi kalian silahkan masuk ke akun SIA masing-masing, kemudian kalian login di sini. Masukkan NIM kalian, kemudian masukkan password SIA kalian. Kalau sudah berhasil masuk, tadi itu silahkan klik pengaturan di kanan atas. Kemudian kalian silahkan klik akun di sini. Kemudian kalian silahkan pilih daring yang tadi itu. Silahkan buat password baru. Passwordnya bisa sama dengan SIA, bisa berbeda. Silahkan dipilih. Misalkan saya buat password baru ini. Kalau sudah selesai, silahkan disimpan. Sudah selesai, password daring Unram berhasil diperbaharui, berarti sudah berhasil. Silahkan sekarang kalian keluar. Silahkan masuk ke daring sekarang. daring.unram.ac.id. Di kanan atas ada login di sini, silahkan klik login. Kalian masukkan NIM kalian dan masukkan password daring yang barusan kalian buat di SIA. Ya, jadi di sini adalah NIM kalian, di bawahnya adalah password yang baru kalian buat di SIA. Selesai login sekarang. Nah, artinya ini Morina sudah masuk ini di LMS-nya Unram. Nah, untuk mengikuti mata kuliah gimana? Tadi sudah saya jelaskan, klik all course, silahkan diklik, kemudian silahkan pilih keguruan dan ilmu pendidikan, silahkan diklik, kemudian silahkan klik pendidikan guru sekolah dasar, prodi kalian, klik, kemudian silahkan pilih mata kuliah yang akan Anda ikuti. Misalnya ini, Morina pengen masuk di pembelajaran PKN SD. Jadi ada kelasnya di sini, silahkan masukkan kode mata kuliah tadi. Silahkan minta ke dosen yang bersangkutan nanti kode mata kuliahnya. Masukkan, silahkan. Setelah kalian masukkan kodenya, silahkan klik Enroll Me di sini, silahkan diklik. Nah, setelah kalian klik Enroll Me, berarti kalian sudah masuk di kelas yang kalian ikuti. Ini tadi. Jadi Morina ini sudah berhasil masuk di kelas 5C pagi dia, karena dia masukkan kode untuk kelas 5C pagi. Ya, jadi sekarang Morina bisa chat pertemuan 1. Jadi kalian nggak perlu lewat WhatsApp nanti bahasnya. Misalkan tanya kepada dosennya nggak perlu lewat WhatsApp, bisa lewat sini, lewat chat sini. Kalau ada tugas, silahkan nanti langsung kerjakan tugasnya di sini. Kalau mau download materi, silahkan kalian langsung download materi di sini. Kalau mau web meeting, misalkan dalam 1 semester nanti ada beberapa web meeting, kalian bisa langsung klik di sini nanti. Ya. Kemudian tadi, kalau kalian pengen melihat siapa teman kalian yang ada di kelas, kalian klik partisipan di sini. Nih, berarti Morina masih belum ada yang masuk teman-temannya nih. Artinya dia baru sendiri di kelas 5C pagi. Kapan terakhir Morina akses di daring? Ini 48 detik ini. Ya, jadi kalian bisa cek ini. Misalkan teman saya kemana ini nggak pernah hadir, ini nggak pernah hadir. Artinya di sini nanti tidak pernah hadir di sini tulisannya. Ya, itu tadi adalah cara gimana kalian membuat akun daring, mulai dari SIA, registrasi di SIA, sampai kalian masuk ke kelas daring. Ya, mudah kok, ini nggak sampai 10 menit selesai. Ya, yang penting kalian harus punya kuota. Kalau nggak ada kuota ya nggak akan bisa registrasi di SIA dan di LMS. Ya, silahkan nanti tanya, misalkan kalian ada kesulitan masuk ke kelas atau ada kesulitan ketika registrasi di SIA, silahkan nanti kalian tanya kepada kami boleh, atau kepada dosen yang lain juga boleh, silahkan nanti. Ya, oke.
Terima kasih, itu saja sedikit yang saya jelaskan tentang membuat akun daring dan masuk ke kelas daring. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan nanti, silahkan tanya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ilham sudah memberikan materi terkait dengan bagaimana cara membuat akun Spada sekaligus masuk ke kelas daring, begitu ya. Jadi melanjuti materi tersebut ada Bapak Archie sebagai pemateri selanjutnya yang akan memberikan panduan melakukan web meeting dan melakukan diskusi di Spada daring serta dilanjutkan lagi dengan panduan tugas dan mengumpulkan tugas bagi mahasiswa. Karena khususnya mahasiswa yang masih kurang mengerti tentang cara mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas di Spada Unram ini. Baik, untuk itu saya persilakan kepada Bapak Archie untuk memberikan materinya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan melanjutkan tadi penjelasan yang sudah diberikan oleh Mas Ilham terkait dengan bagaimana cara mengikuti meeting menggunakan Spada, Moodle, dan bagaimana cara mengumpulkan tugas dalam Spada. Sekarang saya coba share screen dulu. Ya, jadi dalam platform Spada Unram ini yang digunakan oleh Unram itu untuk fasilitas video conference yang digunakan adalah BBB atau Big Blue Button. Jadi dia tidak menggunakan Google Meet, dia tidak menggunakan Google, dia tidak menggunakan Zoom, tapi yang digunakan untuk video conference-nya adalah BBB ini. Jadi kalian ketika masuk pada Unram yang dijelaskan oleh Pak Ilham, ketika sudah masuk kelas, ketika dosen menginstruksikan untuk mulai video, entah itu kalian yang presentasi atau gurunya yang presentasi, maka kalian menggunakan BBB ini. Nah, sekarang beberapa hal yang perlu kalian ketahui dengan penggunaan BBB. Pertama, seluruh kegiatan web meeting dalam akan menggunakan platform BBB. Untuk mengikuti meeting tidak perlu menggunakan user. Jadi ketika kalian sudah masuk ke kelas tersebut sebagai mahasiswa, kalian tidak perlu menggunakan user lagi seperti misalkan Zoom itu harus ada ID dan password atau link itu sudah tidak perlu. Jadi kalian cukup masuk ke Spada kemudian dicari icon BBB ini, nanti akan saya tampilkan. Kemudian kalian akan langsung join session seperti itu. Tidak perlu masukkan user, tidak perlu masukkan apa-apa. Kemudian setiap mahasiswa bisa menjadi host atau membantu meeting dengan persetujuan dosen pemangku. Nah, ketika kalian masuk, yang menjadi host pertama kali itu bukan kalian, tapi adalah dosen pengampu mata kuliahnya. Sehingga jika kalian akan melakukan presentasi, kalian nanti akan diberikan izin oleh dosen pengampu mata kuliah untuk menjadi host atau memimpin jalannya presentasi. Oke. Tahapannya untuk masuk ke BBB, yang pertama siapkan enroki mata kuliahnya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ilham. Jadi harus siap enroki mata kuliahnya itu apa, di kelas apa, kemudian login ke Spada, pilih mata kuliah sesuai dengan jadwal, misalkan hari Senin jam 9 jadwalnya media pembelajaran. Jadi kalian cari media pembelajaran di Sembong tadi yang seperti sudah diajarkan oleh Pak Ilham. Kemudian masuk ke kelasnya menggunakan enroki mata kuliah. Jadi setiap mata kuliah dan setiap kelas itu punya enrokinya masing-masing. Jadi kalian harus perhatikan betul nanti ketika kalian dapat enroki dari dosen pengampu mata kuliah, kalian jangan sampai salah enroki. Kalau kalian salah enroki, kalian nggak bisa masuk ke kelas yang dimaksudkan. Jadi perhatikan enroki mata kuliahnya. Kemudian untuk masuk ke BBB berarti carilah aktivitas BBB sesuai dengan pertemuan yang terjadwalkan. Misalkan di pertemuan 1, cari BBB di pertemuan 1. Kalau misalkan itu sudah pertemuan 3, berarti cari BBB-nya di pertemuan 3.
Jangan salah, misalkan minggu ketiga bulan September, waktunya itu adalah BBB di pertemuan 3 misalkan, tapi kalian buka BBB di pertemuan 1, kalian nggak ketemu sama teman-teman kalian. Jadi pastikan kalian tidak memilih pertemuan yang salah. Jadi pertemuannya harus benar di lokasi yang benar. Terus kemudian pastikan grup sudah dirubah menjadi kelas Anda. Oke, nanti supaya lebih jelas, kita mulai di sini dulu. Nah, ini kan tadi sudah dijelaskan. Jadi pilih, misalkan saya pakai media pembelajaran sebagai contoh. Kita pilih, kemudian masukkan dendrologi mata kuliahnya. Ini sudah masuk. Nah, di dalam mata kuliah tersebut ada icon seperti ini, icon BBB-nya. Ini menandakan bahwa kalian diperkenankan untuk melaksanakan video conference dengan mengklik saja icon ini. Jadi cukup dipilih saja, tidak perlu masuk dan harus sesuai dengan jadwal. Misalkan waktunya pertemuan 1, ya pertemuan 1. Kalau misalkan pertemuan 2, berarti pilih yang BBB untuk pertemuan 2 dan seterusnya. Atau by topik, misalkan pertama bab tentang Pancasila, misalkan kalau di PKNSD, berarti pilih BBB untuk Pancasila. Nanti kalau misalkan pertemuan kedua tentang undang-undang, berarti pilih BBB tentang undang-undang. Jadi namanya bisa berganti-ganti, ini tergantung dari dosen pengampunya. Tapi kalian harus tahu yang jelas pertemuan keberapa dan pilih icon ini, BBB-nya. Setelah kalian klik, kalian akan masuk ke view seperti ini. Yang pertama pilih dulu kelasnya. Misalkan ini untuk media pembelajaran ada 1, 2, 3, 4, ada sekitar 10, 9 kelas ini. Kalian pilih, kalian masuk kelas apa? Kalian kan sudah masuk enrologi tadi. Jangan sampai kalian ini mahasiswa kelas 5A pagi, tapi kalian masuk 5A sore, jangan ketemu teman-teman kalian. Salah ruang itu nanti, salah kamar. Jadi jangan sampai salah. Pastikan partisipannya ini adalah kelasmu. Kemudian setelah kalian pilih ini, misalkan saya pilih ini kelas 5A pagi sampai muncul di sini, kemudian join session. Sudah. Itu ketika kalian join session, kalian akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Nah, ini ada 2 pilihan. Ada yang mikrofon, ada yang listen only. Ketika kalian pada minggu tersebut dijadwalkan untuk menjadi pemateri atau pemakalah untuk presentasi, maka kalian pilih yang mikrofon. Jangan sampai salah. Jadi kalau misalkan waktunya itu nanti, meskipun kan moderator atau host awalnya dosen pengampu, tapi kalian waktu itu dijadwalkan untuk presentasi, maka kalian pilih yang mikrofon. Kalau kalian hanya sebagai pendengar saja atau tidak dijadwalkan presentasi, maka kalian pilih listen only. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian presentasi pilih mikrofon, kalau kalian tidak presentasi pilih listen only. Selanjutnya akan ada tampilan seperti ini. Ini artinya adalah sistem BBB ini sedang mengkoneksikan audio dengan laptop kalian. Kalau misalkan ada tampilan seperti ini, kalian klik saja tanda yes seperti ini. Setelah itu, kalian masuk ke tampilan BBB-nya. Jadi ini misalkan pesertanya akan ada di sini, kalian dan teman-teman kalian cek apakah benar waktu itu isinya teman-teman kalian, jangan sampai kalian salah kelas. Bisa jadi kan ada kelas lain yang juga melaksanakan BBB di waktu yang sama. Jadi pastikan teman kalian itu benar. Kemudian di sini ada tanda ini. Tanda ini artinya adalah kalian masih mute sound kalian, audio kalian masih kalian mute. Sama seperti Zoom, kalau di garis seperti ini berarti audionya masih di mute. Ini kalau video berarti videonya masih di mute. Nah, yang ini untuk audio, yang bawah ini. Kemudian sampingnya ini jangan sampai salah, jangan sampai tertukar. Yang gambar telepon itu untuk mematikan aplikasi BBB-nya. Jadi jangan sampai tertekan. Kalian mau unmute, malah tekan yang warna biru. Kalian tekan yang garis itu, garis mikrofon itu. Itu yang kalian tekan untuk unmute-nya. Yang nomor selanjutnya yang sebelah kanannya dari biru, itu kan ada gambar seperti webcam di garis. Nah, itu untuk videonya. Kalau kalian mau on-kan,
dipersilakan oleh dosen pengampunya, silakan diklik. Kemudian yang sampingnya lagi, yang terakhir itu adalah untuk share screen. Jadi secara garis besar ini mirip sekali dengan Zoom sebenarnya. Cuma ada beberapa platform, ada beberapa fitur yang memang tidak ada di BBB, yang ada di Zoom. Tapi secara garis besar hampir sama. Jadi kalian bisa presentasi, kalau misalkan perlu ditanyakan bisa pakai public chat-nya, dan seterusnya. Saya kira untuk pengaturan BBB-nya, mahasiswa sekilas seperti itu saja sudah cukup. Jadi pastikan jangan sampai ketika join session itu menekan tombol biru itu, karena itu artinya adalah kalian mematikan BBB-nya. Jangan sampai salah antara unmute dan mematikan BBB itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi mengupload tugas di Spada. Nah, dalam mengupload tugas di Spada ini, pertama tahapannya kalian harus masuk ke kelas seperti tadi, masuk ke kelas, kemudian search nama mata kuliahnya, kemudian cari aktivitas pengumpulan tugas. Nanti akhirnya saya perlihatkan. Setelah itu siapkan filenya, kemudian diupload. Nah, yang paling sering terjadi adalah sudah upload tapi tidak diklik submit. Kalau misalkan kalian hanya upload saja, tidak disubmit, maka yang terjadi di grade penilaian dosen itu adalah sebagai draft, bukan sebagai tugas. Sehingga kalian harus mengklik submit ini supaya tugasnya itu bisa dinilai oleh Bapak Ibu dosen pengampu. Jangan sampai salah. Jangan hanya upload saja tapi harus di-submit. Nah, tampilan ikonnya untuk pengumpulan tugas itu seperti ini. Ini bisa dibentukkan atau bisa diwujudkan misalkan Bapak dosen pengampu nanti menggunakan kalimat yang berbeda. Kalau ini di media pembelajaran, ini di Spada Universitas ini namanya adalah tugas esai dengan rubrik penilaian, misalkan seperti ini. Atau nanti kalau misalkan Bapak Ibu guru punya, Bapak Ibu dosen misalkan punya nama yang lain untuk pengumpulan tugasnya, kalian juga harus memahami yang paling kalian ingat adalah ikonnya seperti ini. Dan pastikan pertemuannya benar. Pertemuan pertama, pertemuan ketiga, atau pertemuan selanjutnya. Jadi untuk mensubmit tugas harus mengklik icon seperti ini. Setelah itu kalau kalian klik akan muncul tampilan ini. Kalian cari ke scroll ke bawah itu akan ada add submission. Nah, kalian klik add submission-nya. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, yang atas itu adalah tempat menuliskan komentar. Misalkan kayak, Bapak, ini saya kirimkan tugas saya dengan judul begini, dengan tugas RTM begini, misalkan seperti itu. Dan ini opsional, jadi boleh dikosongi, boleh tidak, tergantung perintah dari dosen pengampu. Kalau dosen pengampu menghendaki ada komentar dari kalian, silakan ditulis. Kalau tidak, ya tidak perlu. Nah, bagian upload filenya itu di bawah sini. Kalian klik gambar panah ke bawah ini, kalian klik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kalian pilih, pastikan ini kan ada recent file, ada upload file, ada private file, ada Wikipedia. Pastikan blok biru ini berada di upload file. Setelah itu klik choose file yang ada di sini. Setelah klik choose file, kalian tinggal seperti biasa, masukkan filenya yang ada di komputer kalian, kemudian klik open. Setelah itu, setelah kalian klik open, kalian pilih klik upload this file. Oke ya, saya ulang, kayaknya kecepatan itu. Pastikan pilih blok birunya itu di upload a file, kemudian choose a file. Setelah choose file, kalian pilih filenya yang ada di komputer kalian, diklik, kemudian di open, setelah itu di upload this file. Setelah upload this file, jangan lupa untuk save change. Nah ini juga, ini penting ini. Setelah di save change, kalian akan kembali ke tampilan tugasnya. Nah, kira-kira seperti itu untuk cara pengumpulan tugas menggunakan Spada yang berbentuk file. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, misalkan
ini di media pembelajaran SD di Spada. Apakah terlihat? Terlihat? Enggak. Sudah, Bu. Oke, sudah terlihat ya? Sekarang untuk kelas, misalkan untuk kelas media pembelajaran SD, saya jelaskan icon-icon yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, icon ini adalah icon pengumuman atau announcement. Fungsinya adalah untuk menuliskan pengumuman dari dosen pengampu kepada kalian. Misalkan hari ini kita UAS, itu bisa dosen pengampu itu menuliskannya di sini. Atau hari ini kita ada ulangan, misalkan bisa dituliskan di sini. Kalian tinggal klik, kemudian kalian baca pengumumannya seperti apa. Bentar, masih loading. Nah, misalkan di sini nanti akan ada pengumumannya seperti apa. Atau di sini kalau saya sih dengan capaian mata kuliahnya itu apa, seperti itu. Selanjutnya, ini file folder. Nah, biasanya file folder ini digunakan untuk meletakkan file bahan ajar, sumber belajar, RPS, dan sebagainya. Pokoknya buku ajar atau dan sebagainya, file-file yang dari dosen pengampu itu biasanya diletakkan di folder seperti ini. Jadi misalkan seperti ini ada RPS media belajar, kalau kita klik di dalamnya akan ada file RPS media pembelajaran SD. Nah, misalkan ini. Kalian bisa download langsung, tinggal diklik, nanti akan otomatis terdownload di laptop kalian. Selanjutnya. Oke, sebentar. Misalkan yang tadi saya bilang, di sini ada beberapa pertemuan kan. Kalian itu kalau misalkan pertemuan 1, maka kalian hanya fokus pada aktivitas pada pertemuan 1. Pertemuan 1 ini isinya apa? Ada file bahan ajar, kemudian ada BBB, ada forum diskusi, ini namanya forum diskusi, dan yang terakhir ada quiz. Nah, kalian kalau misalkan disuruh BBB di pertemuan 1, maka kalian klik adalah BBB, ikon BBB ini pada pertemuan 1. Jangan sampai kalian salah, misalkan BBB di pertemuan 2 dan 3. Kalau kalian masuk di sini, nanti kalian nggak ketemu sama teman-teman kalian. Karena teman-teman kalian adanya di pertemuan 1. Jadi memilih icon mana yang tepat itu juga penting. Jadi kalian harus tahu betul setiap minggu itu waktunya jadwalnya untuk pertemuan keberapa atau untuk materi tentang apa. BBB sudah saya jelaskan seperti tadi. Nah, yang belum saya jelaskan adalah tentang ini, forum diskusi. Di dalam platform Spada ini, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ilham, kalian itu akan dipantau aktivitasnya oleh dosen pengampu secara keseluruhan. Jadi, setiap aktivitas kalian mulai dari kapan online, kapan kalian logout, kemudian kapan kalian BBB, kapan kalian forum diskusi, berdiskusi, bahkan berapa kata yang kalian berikan ketika berdiskusi, kemudian kapan kalian mengerjakan soal tes, berapa nilai kalian, itu semua akan terekam dan terlogbook oleh dosen pengampu. Sehingga hati-hati, jangan sampai kalian tidak bisa lagi seperti di Zoom yang seperti tadi sempat disinggung oleh Bu Awal. Misalkan kalian masuk, kemudian cuma setor nama, setor absen, kemudian keluar, itu nggak bisa. Karena di sini semua aktivitas kalian akan terekam. Tanda bahwa kamu sudah melaksanakan atau menyelesaikan aktivitasnya adalah pada kotak di samping setiap aktivitas ini. Kalau dia sudah tercentang seperti ini, seperti di BBB itu, artinya kamu sudah menyelesaikan aktivitas pada pertemuan itu. Tapi kalau kotaknya masih kosong seperti ini, belum tercentang, artinya
kamu belum menyelesaikan aktivitas pada pertemuan itu. Sehingga pastikan kamu menyelesaikan semua aktivitas ini. Jadi misalkan pertemuan 2 ini semua harus tercentang untuk menyelesaikan aktivitasnya. Oke, saya kira itu paparan dari saya. Saya kira cukup jelas. Nanti jika ada yang masih perlu dipertanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Mulai dari materi yang pertama, materi yang kedua, ketiga, keempat, sampai materi yang saya berikan tadi. Kemudian untuk link presensi sudah ada di chat Zoom, silakan diisi. Kemudian di dalamnya juga ada angket, evaluasi, silakan diisi juga. Nanti sertifikatnya akan langsung masuk ke email kalian yang kalian tulis di link tersebut. Sehingga pastikan email yang kalian tulis di sini itu aktif dan benar. Oke? Saya kembalikan ke Pak Asar selaku host. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Archie telah memberikan materi yang sangat-sangat penting untuk kita semua terkait dengan panduan melakukan web meeting dan melakukan diskusi di Spada Unram serta cara mahasiswa untuk mengumpulkan tugas di aplikasi tersebut. Nah, untuk absennya silahkan diisi, sudah dibagikan di kolom komentar. Di situ setelah absen akan ada beberapa pertanyaan terkait dengan materi yang telah teman-teman dapatkan hari ini, silahkan dijawab, lalu dikirimkan responnya. Setelah teman-teman mengirimkan respon teman-teman, itu akan mendapatkan email dari sistem terkait dengan sertifikat webinar hari ini. Nah, untuk pertanyaannya mohon maaf karena waktu kita sudah selesai. Jadi terkait dengan pertanyaannya teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan materi hari ini, dari materi pertama sampai terakhir, silakan untuk bertanya ke tim kami dari Bapak Ibu dosen di sini. Silakan bertanya langsung, akan dijawab insya Allah. Dan untuk itu kami mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini bernilai ibadah dan teman-teman semua mendapatkan manfaat dari apa yang kita ikuti hari ini. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.